Oke, boleh yuk. Oke, ini terkait dari Bang Herwanto kabarnya mengundurkan diri, Bang. Benar nggak sih, Bang, dari tim kuasa hukum Abang? Saya keluarin, saya minta keluar. Bukan mengundurkan diri, saya minta Bang Rasman keluarin. Dari grup nggak dikeluarin dia. Begini. Saya menjelaskan kepada Adinda Herwanto bahwa tim ini dari awal sampai dengan sidang yang ke-5 kemarin itu semuanya berjalan baik. Adapun perbedaan-perbedaan pendapat di internal kami itu kecil sekali. Nah, saya mengenal dan tahu adik saya Herwanto. Saya kenal. Dia juga orang baik. Dan ketika berdiskusi saya dengan beliau, ya saya tertariklah untuk beliau bisa bantu. Nah, lalu kemudian di luar dugaan saya, tiba-tiba ada perdebatan yang serius di grup. Dan pada waktu itu saya lagi ada rapat dan saya ikuti aja gitu ya. Kemudian ketika beliau ikut di persidangan dan ketua majelis minta ditunjukkan berita acara sumpah. Nah, jadi dia bersikukuhlah di situ bahwa tidak perlu yang asli. Sementara hakim udah perintahkan harus yang asli. Karena agak bersitegang, saya kan nggak mau kejadian 2 kali. Jadi saya bilang, tidak. Tiba-tiba dia statement di luar, gitu ya. Dia sah-sah saja mengomentari. Tapi sebenarnya saya ingin agar pengacara tim saya itu jangan berbicara kepada media. Kalau yang urusannya itu saya dan menyampaikan yang menurut saya akan berbenturan lagi. Sudah tidak usah lagi disampaikan kepada masyarakat bahwa pantasan Bang Rasman marah ternyata begini, kan gitu ya perilaku majelis. Saya yang minta yang itu nggak usah lagi diungkap karena itu udah saya ungkap dan konsekuensi dari cara saya itu dengan Adinda Firdaus itu sudah terjadi. Jadi saya dengan Adinda Firdaus ini nggak mungkin bisa dipisahkan. Ya, kami ini sudah harus bersahabat sampai kami meninggal dunia. Bila perlu di akhirnya kita harus bersama. Jadi saya harus berterima kasih kepada Adinda Firdaus yang sudah bantu saya. Bahkan dia korban gara-gara bela saya. Begitu juga sebaliknya, saya juga kan dibilang, Bang Rasman, itu kan gara-gara dia loncat meja jadi begini ke Bang Rasman. Benar, tapi dia juga spontanitas dalam rangka bela saya. Nah, jadi saya sekarang sudah nggak bisa lagi mundur ke belakang. Saya ingin semuanya ditatap dengan baik. Nah, jadi saya ingin agar semuanya baik-baik saja. Saya tidak mau ada benturan, apalagi ada perbedaan. Nah, tiba-tiba Herwanto bicara begini, terus Adinda terus begini. Saya pusing, saya nggak mau ada benturan di dalam. Saya memahami pikiran dia dan perasaan dia sekarang. Bayanginlah, dia dipecat dari organisasi tanpa disidang etik. Kemudian Adinda Firdaus diberi pekukan. Saya juga. Ya kan? Nah, ketika saya lihat ada wawancara di sana, tantang ini, tantang itu, nah, ini ceritanya kayak ini lain. Ya, jadi ribut. Ya, saya memang saya keluarkan dari grup. Kami kan ada grup tim. Dan itu bukan langsung saya putuskan, enggak. Saya ikuti dulu. Ini sudah marah-marah nih Adinda Firdaus itu. Saya telepon lah beberapa tim kami. Saya berunding dengan keluarga, ya sudah dengan berat hati saya keluarkan. Setelah itu saya WA Adinda Herwanto, saya mohon maaf, saya pingin sekarang tenang-tenang dulu biar bicara saya dengan Adinda Firdaus. Nanti kita lanjutkan. Kemudian hari Kamis pagi, Adinda Herwanto, adik saya ini orang baik. Adinda Herwanto WA saya, Bang, bagaimana dengan kelanjutan saya di tim hukum?
Saya jawab, Adinda, untuk saat ini sabar dulu. Biar saya dulu fokus dengan kasus-kasus ini. Karena Adinda Firdaus juga, ya saya masih butuh bicara. Nah saya kan seorang intelektual, seorang lawyer. Saya kan bisa membaca pikiran dia. Kita kan kalau datang bisa baca. Tidak usah dia masih ngomong. Kalau saya masih masuk karena di Herwanto, dia kecewa berat sama saya. Benar nggak? Iya. Nah, jadi saya dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Adinda Herwanto, dan ini jangan jadi polemik besok. Ya, memang saya berharap untuk Adinda Herwanto tidak dulu membantu saya. Dan hari Kamis kemarin kita sudah ajukan satu nama baru, Ricky Hutasono, dan sudah diterima oleh majelis. Jadi saya kira nggak ada yang perlu dipersoalkan di situ. Itu pure, hanya ada sedikit gesekan. Saya udah nggak mau lagi ada gesekan. Saya udah bilang sama kalian, saya sudah bicara lembut, setengah keras, keras dan sangat keras, dan sudah didengar. Nah, sekarang saya bagaimana fokus pada substansi pokok masalah. Jadi Adinda Herwanto ini orang baik, tapi mungkin untuk saat ini jangan dulu, pada waktu yang lain mungkin kita bersama. Begitu tentang Herwanto. Jadi jangan diperpanjang itu. Ya. Oke, Bang, mungkin Sudah paham kan maksud saya kan? Nah, berarti artinya untuk sementara tidak usah dulu, biar Herwanto mungkin di kasus-kasus yang lain. Untuk yang ini tidak. Begitu. Oke, mungkin dari Bang Firdaus, mungkin apa sih Bang yang jadi pemicu Abang bisa dibilang tuh kecewa dengan Bang Herwanto juga? Saya tuh nggak kenal Herwanto. Itu pengacara dari gua mana turunnya saya nggak tahu. Saya nggak kenal sebelumnya. Tapi waktu acara Gasken, waktu acara saya kan ketua penanggung jawab, wakil ketua penanggung jawab, dan Bang Sulaiman itu Sulaiman Ponto itu ini apa? Gaskan dulu. Iya Gasken. Apa? Yang masalah Vina itu Oh. kita membela dan kita mengajukan surat RDP ke DPR RI. Vina Eki. Iya, saya rapat selama 2 bulan. Tidak ada nama Herwanto dalam pengurusan. Lalu ketika demo, tahu-tahu muncul nih makhluk satu nih. Jadi muncul dengan sosok ngatur sana sini. Saya surat baru nyampe 4 hari yang lalu. Hari ini demo. Kan nggak mungkin langsung ke Komisi 3. Saya hubungi orang saya agar berbicara kepada Pak Habibur Rahman. Nah, Bang Habibur Rahman ini menyambut, dan lalu saya dijemput oleh anak buahnya. Katanya Pak Firdaus saja dengan 1 orang, menurut petunjuk dari Komisi 3. Ya saya masuk dong, tapi Herwanto ngamuk-ngamuk, gak bisa Firdaus saja. Emang Firdaus siapa? Saya juga masuk, saya mau 20 orang. Kata si orang Komisi 3, Pak, ini belum RDP, ini baru pengajuan surat. Kami mau tahu maksud dan tujuan surat itu, karena suratnya masih di TU dan Bapak Firdaus sudah menelpon Pak Habibur Rahman, saya biar bawa dulu Pak Firdaus. Nggak bisa, saya harus masuk, ayo 20, kalau nggak robohkan gedung DPR pagarnya. Loh, saya bilang kok provokatif banget. Dimasukinlah saya berdua ke dalam sana. Rapatlah kami bersama Komisi 3. Wakilnya Pak Habibur Rahman lagi itu lagi rapat juga. Jadi saya perwakilannya dengan dokter apa itu? Dari saksi ahli kasus Vina. Saya rapat, lalu selesai rapat saya keluar. Iya Pak. Tahu-tahu dia udah nyampe ke gedung DPR di dalamnya. Saya tanya, mau ngapain? Mau nyusul? Udah selesai rapatnya. Kok begitu? Kami ditinggal begini. Saya dikodein sama polisi. Bang, sama siapa? Polisi atau apa deh pokoknya. Bang, itu dari tadi ngamuk-ngamuk aja di depan, minta dimasukin. Ya udah kita masukin, maksa gitu. Gila lu sinting sih bilang begitu. Lu emang gak percaya sama gue penanggung jawab sih. Sampai saya maki-maki tuh di dalam mobil. Di dalam mobil yang kayak Golf gitu. Saya maki-maki dia. Karena dia ngomel-ngomelin Bang Sulaiman. Kamu diam. Kamu gak ada urusan sini. Sudah begitu. Jadi akhirnya dia keluar, ngoceh-ngoceh lagi di media. Mulai dari situ dia kesal sama saya. Saya nggak kenal dia awalnya. Dia kayak orang stres gitu. Jadi kayak orang mau butuh pengakuan bahwa dia pengacara hebat. Orang stres. Saya tahunya dia waktu itu gugat Pak Kapolri kan. Dia bicara kemana-mana bahwa dia hebat, dia gugat Kapolri. Saya bilang, aduh, ngaco dia orangnya, ngaco asli. Kayak orang stres lah intinya. Jadi makanya saya suruh berobat dia. Jadi saya baru tahu ini. Iya. Jadi kalau sudah begini situasinya, mungkin ada persoalan masa lalu mereka. Jadi saya minta tolong jangan dibawa ke ranah hukum. Jadi
Adinda Herwanto minta tolong saya bahwa ini setelah saya bermusyawarah sesuai dengan WA saya kepada beliau, untuk sementara jangan dulu. Nah, mungkin Dia kalian mau masih ke ranah hukum bang. mungkin Nggak apa-apa bang, bawa ke ranah hukum. Ku tantang dia. jadi Nggak ada masalah, mungkin mainkan. mungkin Udah lama juga nih aku nggak main sabar, adu sabar. pedang sama dia nih. Mungkin Adinda Firdaus masih belum clear, dan dalam persoalan saya Adinda Firdaus belum bisa dilepaskan karena ini masalah pembelaan terhadap saya, dan kami juga lagi berjuang untuk diri kami terkait dengan organisasi. Jadi saya kira udah kita close urusan Adinda Herwanto. Yang lain